Desa Wonosari. Nama itu terdengar seperti bisikan lembut dari lembah yang damai. Tempat matahari selalu terbenam dalam warna jingga kemasan yang sempurna, tepat di belakang punggung Gunung Sumbing. Desa ini bukan sekadar kumpulan rumah kayu dan genteng merah. Ia adalah nafas sejuk yang keluar dari hamparan sawah hijau yang memeluk kaki bukit. Udara di sana selalu berbau tanah basah, jerami kering, dan sedikit aroma manis dari bunga-bunga liar yang tumbuh di sepanjang pematang. Wonosari adalah ketenangan, sebuah permata yang tersembunyi. Namun, seperti halnya keindahan alam, Wonosari juga menyimpan kontras yang halus, sebuah kerentanan. Di balik ketenangan yang sempurna itu, tersembunyi potensi gelap dari ambisi, kekuasaan, dan hasrat yang tak terkendali. Dan di tengah kontras itulah, mekar seorang gadis bernama Sumiatun. Sumiatun bukanlah gadis biasa. Ia adalah personifikasi dari keindahan Wonosari itu sendiri, sehingga penduduk desa sepakat memberinya gelar tanpa mahkota, Kembang Desa. Kecantikannya bukan jenis kecantikan yang mencolok atau membuat silau, melainkan jenis kecantikan yang menenangkan, seperti teduh di bawah pohon randu saat siang hari. Wajahnya yang berbentuk hati, dengan sepasang mata coklat yang selalu memancarkan kepolosan dan tawa, mampu membuat hati siapapun yang memandangnya merasa hangat. Rambut hitam panjangnya sering diikat sederhana, tetapi ketika ia berjalan pulang dari sumber mata air, ayunan rambutnya di bawah sinar matahari sore selalu menjadi pemandangan yang ditunggu-tunggu. Sumiatun adalah putri tunggal Pak Kromo, seorang petani yang dihormati dan merangkap sebagai ketua rukun tetangga. Meskipun hidup sederhana, keluarga mereka kaya akan kehormatan dan budi pekerti. Pak Kromo mengajarkan Sumiatun untuk mencintai tanah, menghormati orang tua, dan memegang teguh kejujuran. Hal ini menjadikan Sumiatun tidak hanya cantik di rupa, tetapi juga di hati. Ia dikenal ramah, ringan tangan membantu ibu-ibu di dapur umum, dan tidak pernah memandang rendah siapapun. Ia dicintai, sungguh-sungguh dicintai, oleh hampir semua penduduk desa, dari anak-anak kecil yang mengekurinya hingga para orang tua yang memimpikannya sebagai menantu. Setiap pagi, Sumiatun menjalani rutinitas sederhananya. Ia membantu ibunya menumbuk padi, lalu pergi ke sungai kecil di batas desa untuk mencuci pakaian. Di sanalah, seringkali ia bertemu dengan benih-benih kekaguman yang mulai tumbuh subur. Banyak pemuda Wonosari, bahkan dari desa tetangga, yang mencoba menarik perhatiannya. Ada yang datang dengan pakaian terbaik mereka saat acara desa. Ada yang berani mengirimkan surat tanpa nama, dan ada pula yang sengaja membantu Pak Kromo di sawahannya untuk sekilas pandang. Namun, hati Sumiatun, hati yang polos dan sederhana itu, sudah memiliki kecenderungan yang jelas. Jejak hati Sumiatun mengarah pada Rahmat. Rahmat bukanlah pria yang kaya raya atau berpendidikan tinggi. Ia hanyalah seorang pemuda pekerja keras. Tangannya kasar karena sering memanggul karung hasil panen dan memperbaiki atap rumah warga. Namun, Rahmat memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pemuda lain, ketulusan yang murni dan mata yang jujur. Rahmat tidak pernah berani mendekati Sumiatun dengan cara yang mencolok. Ia hanya akan mengangguk hormat, menunduk, dan menawarkan bantuan pada pekerjaan yang berat. "Mi, biar saya yang angkat air itu. Embermu berat sekali," kata Rahmat suatu sore, suaranya pelan dan tidak memaksa. Saat Sumiatun kesulitan membawa 2 ember penuh air dari mata air. Sumiatun tersenyum, senyum yang selalu membuat Rahmat lupa akan letihnya bekerja seharian. "Terima kasih, Mas Rahmat. Tapi tidak usah, saya kuat." "Biar saya bantu, Mi." Rahmat bersikeras, mengambil salah satu ember tanpa menunggu jawaban. "Bukan karena kamu tidak kuat, tapi biar cepat sampai di rumahmu. Ibu pasti sudah menunggu." Interaksi sederhana itulah yang mengikat hati Sumiatun. Bukan janji kemewahan, tetapi perhatian murni dan rasa hormat. Dalam diam, di bawah pohon beringin tua di pinggir desa, Rahmat dan Sumiatun saling memahami. Keduanya berbagi mimpi sederhana. Sebuah rumah kecil, sawah yang cukup, dan hidup damai di Wonosari. Itu adalah benih cinta yang tumbuh dari tanah yang subur, lambat, namun kuat akarnya. Namun, keindahan yang terlalu terang sering menarik perhatian predator yang bergerak dalam bayangan. Kedamaian Sumiatun dan Rahmat sebentar lagi akan diuji, karena mekarnya sang kembang desa ternyata juga telah menarik perhatian yang jauh lebih besar, lebih berkuasa, dan jauh lebih gelap, yang tidak terbiasa menerima kata tidak.
Senja Wonosari di penghujung bab ini, meskipun masih indah, terasa sedikit lebih dingin dan memiliki bayangan yang lebih panjang dari biasanya. Badai besar itu ternyata telah mulai menggulung di kejauhan. Jika cinta antara Sumiatun dan Rahmat adalah melodi sederhana dari seruling bambu, maka hasrat Tuan Kartono adalah dentuman gamelan yang memekakan telinga. Tuan Kartono adalah sosok antagonis utama dalam cerita ini. Ia bukan hanya lurah desa Wonosari, tetapi juga pemilik sawah terluas, pengepul hasil panen terbesar, dan, yang paling penting, orang yang memegang kunci atas utang dan perizinan sebagian besar warga. Rumahnya berdiri megah, berdinding batu, satu-satunya rumah di Wonosari yang memiliki pagar tinggi dan mobil baru yang mengilat. Di mata sebagian besar penduduk, Kartono adalah perwujudan kekuasaan dan kemakmuran. Di mata Sumiatun, ia adalah bayangan dingin yang mulai menyelimuti desanya. Kartono, seorang pria yang usianya jauh di atas Sumiatun, melihat gadis itu bukan sebagai calon istri yang dicintai, melainkan sebagai sebuah objek, sebuah piala yang harus ia miliki untuk melengkapi koleksi kesuksesannya. Kecantikan Sumiatun adalah simbol status yang akan ia pamerkan. Pendekatan Kartono dan Rahmat terhadap Sumiatun dan keluarganya sungguh kontras. Rahmat datang dengan tangan kosong tetapi hati yang penuh. Ia hanya mampu memberikan tenaga, sapaan tulus, dan terkadang setangkai bunga sepatu merah yang ia petik di jalan. Ia menghormati Sumiatun dan orang tuanya. Sebaliknya, Kartono datang dengan gemuruh kemewahan. Awalnya, ia mengirim utusan untuk menyampaikan hadiah-hadiah mahal, kain batik tulis terbaik untuk Ibu Sumiatun, sekarung beras berkualitas super untuk Pak Kromo, dan bahkan sebuah radio transistor baru, benda mewah di desa, yang ia klaim sebagai hadiah untuk kebahagiaan desa. Ayah, Ibu, hadiah dari lurah ini terlalu banyak, kata Sumiatun. Hatinya dipenuhi kegelisahan saat melihat mata ayahnya berbinar-binar melihat beras yang melimpah. Ibu Sumiatun, yang melihat ini sebagai takdir baik yang dikirim Tuhan, segera membantah. Hus, Sumi, ini rezeki. Tuan Lurah itu orang baik. Beliau hanya menghargai bapakmu yang rajin di desa. Namun, di balik hadiah itu, ada harga yang tak terlihat. Semakin banyak Kartono memberi, semakin besar jurang yang memisahkan Sumiatun dari Rahmat. Perbedaan kelas yang tadinya hanya berupa status sosial kini berubah menjadi tekanan ekonomi yang mencekik. Keluarga Sumiatun, khususnya ibunya, mulai menunjukkan adanya guncangan batin. Setiap kali Rahmat datang berkunjung, suasananya terasa canggung dan tegang. Ibu Sumiatun akan menghela napas panjang dan berbisik pada Pak Kromo. Kita ini siapa, Pak? Hanya petani kecil. Kalau Sumiatun menikah dengan Tuan Lurah, kita akan terangkat. Kita tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah adik-adiknya. Coba pikirkan, nak Rahmat itu baik. Iya, tapi ia hanya bisa memberimu cinta. Tuan Lurah bisa memberimu segalanya. Kata-kata ini menusuk Sumiatun lebih dalam daripada pisau. Hatinya menjerit, membela Rahmat dan cintanya yang murni, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan tatapan lelah ayahnya dan harapan besar di mata ibunya. Ia merasa ditarik kedua arah, kebahagiaan pribadi yang ada pada Rahmat, atau pengorbanan demi martabat, dan kenyamanan keluarganya yang diwakili oleh Kartono. Ketidaknyamanan itu perlahan menyiksa Sumiatun. Ia menjadi lebih pendiam, tawa di matanya mulai meredup, digantikan oleh bayangan keraguan. Rahmat menyadari perubahan ini. Pertemuan mereka di bawah pohon beringin kini dipenuhi keheningan yang berat, bukan lagi keheningan yang romantis. Suatu malam, Kartono melangkah lebih jauh. Ia mendatangi rumah Pak Kromo secara langsung, bukan sebagai lurah, tetapi sebagai pelamar. Di depan Pak Kromo dan istrinya, ia menjanjikan mas kawin fantastis, sebidang tanah siap tanam dan modal usaha untuk Pak Kromo. Sumiatun mendengarkan dari balik tirai, tubuhnya gemetar. Bagaimana, Pak Kromo? Tanya Kartono dengan nada percaya diri yang menjengkelkan. Ia bahkan tidak memandang Sumiatun, seolah-olah keputusan itu sudah final. Pak Kromo, yang selalu memegang teguh kehormatan, awalnya ragu. Ia tahu betul Sumiatun mencintai Rahmat. Tapi janji sebidang tanah itu adalah impian seumur hidupnya. Impian yang bisa menjamin masa depan keluarga. Setelah hening yang panjang, ia mengangguk lemah. Terima kasih, Tuan Lurah. Kami merasa terhormat. Keputusan itu,
yang diucapkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Sumiatun adalah deklarasi perang terhadap hatinya sendiri. Ketika Kartono pergi, Sumiatun keluar, matanya sudah dipenuhi air mata. "Ayah, Ibu, kenapa kalian melakukan ini?" Rinti Sumiatun, suaranya pecah. "Ini demi kebaikanmu, Nak. Demi masa depan kita semua," jawab ibunya, mencoba memeluknya. Sumiatun melepaskan diri. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari cara untuk membatalkan semua ini. Ia harus bicara dengan Rahmat, meski ia tahu badai cemburu dan kekuasaan Kartono kini berada tepat di depan pintu rumahnya. Cinta murni mereka kini telah ditantang oleh obsesi gelap. Keputusan yang diambil Pak Kromo tanpa sepengetahuan Sumiatun itu bagai panah yang dilepaskan di malam hari. Pelan, tak terlihat, namun menusuk tepat di jantung kebahagiaannya. Sejak malam Tuan Kartono datang melamar, suasana di rumah Sumiatun berubah total. Kehangatan digantikan oleh kebisuan yang berat, dan tawa Sumiatun menghilang, hanya menyisakan sorot mata yang penuh pertanyaan dan kesedihan. Sumiatun tahu ia harus bertindak cepat. Malam itu juga, ia menyelinap keluar, membawa lampu minyak kecil yang redup, menuju kebun di belakang rumah Rahmat. Ia mengetuk pintu belakang dengan hati-hati, berdetak secepat irama kendang yang dikejar. Rahmat membukanya. Melihat Sumiatun berdiri di ambang pintu dalam kegelapan, matanya langsung memancarkan kekhawatiran. "Mi, kenapa kau kemari selarut ini? Ada apa?" Sumiatun menerjang masuk, suaranya tercekat. "Mas, mereka menerimanya. Mereka menerima pinangan Tuan Kartono. Mereka sudah menjualku demi sebidang tanah, Mas." Mendengar itu, tubuh Rahmat menegang, seolah dihantam benda tumpul. Ia mendudukkan Sumiatun di kursi kayu, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku sudah menduga ini. Beliau sudah lama mengincarmu. Tapi, apa katamu, Mi?" "Aku menolaknya, Mas. Aku sudah bilang pada ayah dan ibu, aku tidak mau. Aku hanya mau menikah denganmu, Mas Rahmat. Aku tidak peduli dengan sawah atau mobilnya. Aku hanya ingin hidup sederhana bersamamu." Sumiatun merangkul tangan Rahmat, menatapnya dengan tatapan memohon. Malam itu, mereka berdua merajut rencana sederhana. Rahmat akan bekerja lebih keras, menabung, dan menemui Pak Kromo secara formal untuk menunjukkan bahwa ia juga mampu menjamin masa depan Sumiatun meski tak semewah janji Kartono. Mereka berjanji untuk berpegangan teguh pada cinta mereka. Sebuah ikrar yang diucapkan di bawah naungan bulan sabit yang mengintip dari balik daun kelapa. Namun, Tuan Kartono bukanlah orang yang sabar, apalagi orang yang terbiasa ditolak. Kabar mengenai pertunangan, meski belum resmi, itu menyebar secepat api di Wonosari. Sebagian besar warga mengucapkan selamat, meskipun di dalam hati mereka menyadari bahwa ini adalah kemenangan kekuasaan atas kepolosan. Namun, Kartono menyadari bahwa ada satu duri yang harus dicabut. Rahmat. Keesokan harinya, Kartono melancarkan serangan pertamanya. Ia tidak menyerang Rahmat secara fisik, melainkan melalui jalur ekonomi. Rahmat, yang bekerja sebagai buruh harian dan pengepul kecil hasil bumi, tiba-tiba mendapati semua pintu tertutup baginya. Pemilik sawah yang biasanya mempekerjakannya, Pak Saleh, menolak Rahmat dengan alasan yang samar. "Maaf, Mat, panen kali ini sudah diurus orang lain. Kau carilah kerja di luar desa saja." "Ya." Para pengepul hasil bumi, yang semuanya memiliki ikatan utang atau kerjasama dengan Kartono, secara serentak menolak membeli hasil keringat Rahmat. "Kau jual saja pada lurah, Mat. Kami tidak berani menyaingi beliau," ujar salah satu pedagang dengan raut ketakutan. Rahmat mengerti. Ini adalah pesan dari Kartono. Menjuallah, atau seluruh kehidupanmu akan hancur. Tekanan ini membuatnya nyaris putus asa. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal di Wonosari tanpa penghasilan. Jika ia bertahan, ia hanya akan menjadi beban bagi Sumiatun. "Aku harus pergi, Mi," kata Rahmat seminggu kemudian, saat mereka bertemu diam-diam di sungai. Suaranya penuh keputusasaan. Sumiatun menggeleng panik. "Jangan, Mas, kau akan meninggalkanku sendirian melawan dia." "Aku tidak meninggalkanmu, Sumi. Aku pergi untuk kembali dengan sesuatu yang bisa melawannya. Aku akan ke kota, bekerja keras, dan menabung.
Aku janji, aku akan datang saat lurah itu datang untuk menikahimu. Aku akan datang dan membawamu pergi. Janji Rahmat memegang kedua pipi Sumiatun. Itu adalah janji yang terdengar gagah, tetapi juga putus asa. Perpisahan itu terasa seperti amputasi, memisahkan dua jiwa yang telah menyatu. Kepergian Rahmat adalah kemenangan pertama Kartono dan permulaan isolasi Sumiatun. Setelah Rahmat pergi, Kartono mulai merajut jaring-jaring intrik. Ia menyebarkan desas-desus. Awalnya, Kartono mengatakan bahwa Rahmat adalah pemuda malas yang tidak layak untuk kembang desa. Kemudian, rumor itu semakin kejam. Tuan Lurah menyebarkan berita bahwa Rahmat telah melarikan diri karena menanggung utang besar dan telah mencoreng nama baik Sumiatun. Kasihannya Sumiatun. Cantik-cantik tapi sempat dekat dengan pria tak bertanggung jawab itu. Bisik ibu-ibu di pasar. Untung saja Tuan Lurah mau menyelamatkannya. Sekarang dia pasti akan bahagia dan terhormat, sahut yang lain. Sumiatun, yang biasanya dikelilingi teman-teman, kini merasa sendirian. Teman-temannya menjauh, takut terlibat dalam drama kekuasaan Kartono. Setiap tatapan yang ia terima terasa menghakimi. Rumahnya terasa seperti penjara. Ibu dan ayahnya, yang dibuai oleh janji-janji kemewahan Kartono, justru mendesaknya untuk menerima nasib. Kau harusnya bersyukur, Sumi. Lihat, Tuan Lurah mengirimkan perhiasan ini untukmu. Mahal sekali. Kau akan jadi nyonya Lurah, jangan membuat ulah lagi, kata ibunya, sambil memakaikan kalung emas baru di leher Sumiatun. Kalung itu terasa dingin dan berat, bagai belenggu yang mengikat. Sumiatun menatap bayangannya di cermin. Ia melihat kalung emas itu, dan di baliknya, ia melihat dirinya yang asli, yang semakin memudar. Ia menjadi lebih pendiam. Tawa di matanya benar-benar telah digantikan oleh bayangan keraguan dan ketakutan yang mendalam. Jaring-jaring itu akhirnya merapat. 3 minggu setelah kepergian Rahmat, Kartono datang lagi, kali ini ditemani istrinya, yang terlihat dingin dan pasrah, dan beberapa pejabat desa. Mereka mengumumkan tanggal resmi pertunangan dan pernikahan yang harus dilangsungkan segera, sebulan dari sekarang. Sumiatun hanya bisa berdiri tegak, wajahnya pucat pasi, namun ia menolak menunduk. Ia tahu waktunya sempit. Rahmat mungkin tidak akan kembali tepat waktu. Ia harus melakukan sesuatu. Rasa putus asa itu mendorongnya pada keputusan terakhir. Ia harus menghadapi Kartono sendirian, menolak lamaran itu di depan umum, atau, jika itu gagal, melarikan diri kemanapun demi mempertahankan dirinya yang sesungguhnya. Tekanan itu mencapai titik puncaknya, dan Sumiatun merasa bahwa malam bulan purnama yang akan datang adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Malam itu adalah malam purnama. Bulan bersinar bulat sempurna, memancarkan cahaya perak yang lembut, menerangi desa Wonosari dengan keindahan yang dingin dan hening. Pemandangan itu seharusnya menjadi lambang romansa, tetapi bagi Sumiatun, cahaya bulan itu terasa seperti lampu sorot yang menelanjangi ketakutan dan keputusasaannya. Tanggal pernikahan yang ditetapkan oleh Tuan Kartono tinggal 2 minggu lagi. Rahmat tidak ada kabar. Semua usaha Sumiatun untuk menolak atau menunda pernikahan itu sia-sia. Setiap penolakan hanya disambut dengan tatapan keras dari Kartono dan desakan air mata dari ibunya. Sumiatun merasa tembok itu telah menutup sepenuhnya. Di bawah tekanan ini, Sumiatun mengambil keputusan paling drastis dalam hidupnya. Ia menulis surat pendek untuk Rahmat, menyembunyikannya di tempat rahasia yang hanya mereka berdua tahu di bawah pohon beringin tua. Isinya adalah ucapan selamat tinggal yang pahit dan permohonan maaf. Setelah itu, ia mengambil bungkusan kecil berisi beberapa pakaian dan satu-satunya uang simpanannya. Niatnya jelas, ia akan melarikan diri. Namun, sebelum melarikan diri, ada satu hal yang harus ia lakukan. Ia harus mengembalikan hadiah-hadiah mahal yang diberikan Kartono. Ia tahu, selama benda-benda itu ada di rumahnya, ia terikat oleh hutang budi dan kehormatan keluarga. Sumiatun memilih Sungai Cisadane, sungai kecil yang membelah desa, sebagai lokasi pertemuannya. Tempat itu terpencil, dikelilingi pohon bambu yang bergoyang misterius di bawah angin malam, dan hanya diterangi oleh cahaya rembulan. Ia mengirim pesan melalui seorang anak kecil kepada Kartono, memintanya datang untuk membicarakan kesepakatan akhir. Kartono datang tepat waktu. Ia tampak bangga, mengira Sumiatun akhirnya menyerah dan ingin membicarakan mas kawin atau detail pernikahan.
Ia mengenakan baju batik sutra. Wajahnya dipenuhi senyum penuh kemenangan. Ah, Sumiatun, kau cantik sekali malam ini. Sangat bijaksana kau memilih untuk berbicara denganku. Apa yang ingin kau diskusikan? Calon istriku? Tanya Kartono, suaranya dipenuhi arogansi. Sumiatun berdiri tegak, seolah kekuatan terakhirnya telah dikumpulkan. Ia memegang sebuah kotak kayu kecil berisi perhiasan dan sebuah bungkusan yang ia jatuhkan ke tanah. Tuan Lurah, kata Sumiatun, suaranya tegas namun gemetar. Saya minta maaf. Saya tidak bisa menjadi istrimu. Tolong, ambil kembali semua ini. Ambil kembali perhiasan ini. Ambil kembali janji tanah itu. Saya tidak butuh semua itu. Saya hanya butuh satu hal. Biarkan saya hidup damai dengan pilihan saya. Seketika, senyum Kartono menghilang, digantikan oleh raut wajah yang murka. Wajah yang jarang sekali dilihat orang Wonosari. Wajah yang menunjukkan kekuasaan tak terbatas yang ditolak. Apa katamu? Kartono berbisik, nadanya berbahaya. Kau pikir ini permainan, Sumiatun? Keluarga MU sudah menerimanya. Kau akan menjadi istriku, dan kau akan melakukan apa yang aku perintahkan. Tidak, seru Sumiatun, keberaniannya meledak. Saya bukan barang yang bisa dibeli. Saya sudah bilang, saya mencintai Rahmat. Jika Anda memaksa, saya akan lari. Saya akan pergi ke kota dan menceritakan bagaimana Anda memaksa semua orang di desa ini tunduk pada Anda. Ancaman itu, meski lemah, cukup untuk membuat Kartono tersentak. Ia tidak takut pada ancaman Sumiatun untuk lari, tetapi ia takut pada skandal. Ia telah berinvestasi terlalu banyak untuk mendapatkan kembang desa ini. Kau berani mengancamku? Raung Kartono. Langkahnya maju mendekati Sumiatun. Sumiatun mundur. Punggungnya kini hanya berjarak beberapa langkah dari tepi sungai yang curam, di mana batu-batu tajam menjorok keluar dari air dangkal. Saya tidak mengancam, Tuan. Saya memohon. Kau hanya punya dua pilihan, menjadi Nyonya Lurah atau tidak ada apa-apa sama sekali. Kartono meraih pergelangan tangan Sumiatun dengan kasar. Kau adalah milikku. Sumiatun berjuang mati-matian, memutar pergelangan tangannya. Lepaskan saya bukan milik siapa-siapa. Pergulatan itu terjadi dengan cepat dan brutal di bawah cahaya bulan yang ironis. Dalam kepanikan, Sumiatun mendorong Kartono dengan sisa tenaganya. Kartono tersandung ke belakang, tetapi dalam refleks amarahnya, ia menarik tangan Sumiatun sekuat tenaga, lalu mendorongnya kembali dengan dorongan penuh dendam. Dorongan itu terlalu kuat, terlalu tiba-tiba. Sumiatun kehilangan keseimbangan. Kakinya terpeleset di tanah basah tepi sungai. Ia terjatuh ke belakang, tubuhnya menghantam keras, dan kepalanya membentur salah satu batu karang yang menonjol di tepi sungai dengan bunyi yang mengerikan. Dunia Sumiatun berputar. Cahaya bulan, yang tadinya indah, kini berubah menjadi lingkaran putih yang memudar. Darah segar mulai mengalir perlahan dari belakang kepalanya, bercampur dengan air sungai yang dingin. Kartono berdiri membeku. Ia tidak bermaksud membunuh. Ia hanya bermaksud mendisiplinkan. Namun, pemandangan tubuh tak bergerak Sumiatun dan genangan merah di bawah sinar bulan menyadarkannya pada kenyataan. Kembang desa itu telah gugur. Tragedi telah mencapai puncaknya. Dalam kepanikan yang dingin, Kartono menatap sekeliling. Sunyi, hanya ada suara gemericik air dan desau angin di rumpun bambu. Kartono dengan cepat menyeka sisa jejak kakinya, dan dengan hati-hati meletakkan bungkusan pakaian Sumiatun jauh dari tubuhnya, agar terlihat seolah-olah dia tergelincir saat mencuci, atau yang lebih buruk, bunuh diri karena putus asa. Kemudian, ia lari, meninggalkan mayat Sumiatun sendirian di bawah rembulan, kembali ke rumahnya yang mewah, diselimuti bayangan kegelapan yang baru saja ia ciptakan. Matahari pagi di Wonosari selalu terbit dengan janji keindahan. Sinarnya menembus kabut tipis yang menyelimuti sawah, mengubah tetesan embun menjadi permata. Namun, pada pagi hari setelah malam purnama itu, keindahan Wonosari terasa seperti ejekan yang kejam. Kabut yang seharusnya menenangkan justru terasa dingin dan menyesakkan, seolah menyembunyikan kebenaran yang mengerikan. Pagi itu dimulai dengan kegelisahan. Ketika Ibu Sumiatun terbangun dan mendapati kamar putrinya kosong, awalnya ia mengira Sumiatun bangun lebih awal untuk mencuci atau pergi ke ladang. Namun, setelah 1 jam berlalu dan Sumiatun tak kunjung muncul,
Rasa khawatir itu berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Kromo, Sumiatun tidak ada. Semalam dia tidur di kamar, tapi sekarang tempat tidurnya dingin. Bisik Ibu Sumiatun dengan suara panik yang tajam. Pak Kromo, yang sudah merasakan firasat buruk sejak istrinya menerima lamaran Kartono, langsung beranjak. Bersama istrinya, mereka memeriksa setiap sudut rumah dan kebun. Kotak perhiasan pemberian Kartono tergeletak di meja, yang semakin memperbesar kecurigaan mereka. Sumiatun pasti melarikan diri. Panik itu cepat menyebar. Pak Kromo, seorang tokoh yang dihormati, segera mengumpulkan beberapa pemuda desa untuk memulai pencarian formal. Mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok. Pencarian berfokus pada jalur-jalur pelarian menuju kota dan area-area terpencil di desa, termasuk tepi sungai Cisadane. Tuan Kartono, sang lurah, adalah orang pertama yang bergabung dalam pencarian. Ia tiba dengan wajah yang dipenuhi kekhawatiran yang dibuat-buat, memimpin dengan penuh semangat. Tetapi di dalam hatinya, ia dipenuhi ketegangan. Ia tahu di mana Sumiatun berada, dan setiap detik yang berlalu adalah siksaan. Ia harus mengarahkan pencarian agar penemuan terjadi secara tidak sengaja dan oleh orang yang bisa ia kendalikan. Namun, alam memiliki jalannya sendiri. Sekitar pukul 8 pagi, ketika matahari mulai meninggi dan kabut perlahan menghilang, seorang pemuda bernama Bejo yang mencari kayu bakar jauh di hilir sungai menemukan pemandangan yang membuat jiwanya terguncang. "Tolong, tolong, ada orang di sungai?" teriak Bejo. Suaranya pecah, menggema di antara rumpun bambu yang sunyi. Dalam waktu singkat, kerumunan warga, dipimpin oleh Pak Kromo yang berlari dengan sisa-sisa kekuatan tuanya, berkumpul di tepi sungai Cisadane. Di sana, di antara batu-batu karang yang terjal, terbaring tubuh kaku dan dingin Sumiatun. Kepalanya miring, separuh terendam air dangkal, dan darah yang sudah mengering di sekitar kepalanya tampak hitam dan pekat di atas batu. Ia masih mengenakan pakaian tidur sederhananya, dan bungkusan kecil berisi pakaian dan uang tergeletak beberapa meter darinya, seperti yang telah diatur Kartono. Tangisan histeris Ibu Sumiatun memecah keheningan Wonosari. Ia menjatuhkan diri, memeluk tubuh putrinya yang sudah tak bernyawa, meratap dengan penyesalan yang tak terhingga. "Sumi, anakku, maafkan ibu, maafkan ibu." Pak Kromo berdiri terpaku, memandangi putrinya, kembang desa yang kini gugur. Duka yang dirasakannya begitu dalam sehingga ia tidak mampu menangis. Ia hanya berdiri, membiarkan jiwanya terkoyak dalam kebisuan. Tuan Kartono segera mengambil alih kendali. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang dramatis, tetapi matanya tetap tajam, mengamati reaksi setiap orang dan mengendalikan narasi. "Ya Tuhan, ini tragedi," seru Kartono dengan lantang, memastikan semua orang mendengarnya. Dia pasti mencoba melarikan diri, mungkin untuk menemui si Rahmat yang tak bertanggung jawab itu. Dia tergelincir di tepi sungai yang curam ini saat gelap. Ia mendekati jenazah dengan hati-hati, menunjuk pada bungkusan pakaian yang tergeletak. "Lihat, dia sudah berkemas untuk pergi. Mungkin dia putus asa karena Rahmat meninggalkannya, atau mungkin dia terlalu malu untuk menolak takdir yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya." Dengan satu kalimat cerdik, Kartono telah menciptakan dua kemungkinan yang menguntungkannya. Kecelakaan murni atau, yang lebih parah, bunuh diri karena patah hati. Kedua skenario itu menghilangkan kemungkinan adanya tindakan kekerasan atau pembunuhan. Penduduk desa, yang beberapa minggu terakhir dicekoki gosip tentang Rahmat, dengan mudah menerima narasi Kartono. Mereka berbisik. Bisikan itu bukan hanya berisi duka, tetapi juga penghakiman. Kasihan sekali gara-gara cinta yang salah. Pasti karena dia kecewa Rahmat meninggalkannya. Dia merasa tidak ada jalan keluar. Untung saja Tuan Lurah sudah berusaha menyelamatkannya, bahkan mau menikahinya. Tapi takdir berkata lain. Bisikan-bisikan itu, yang dipicu oleh bibit gosip yang ditanam Kartono sebelumnya, langsung mengarah pada Rahmat. Rahmat yang kini jauh di kota, bahkan tidak tahu kekasihnya telah meninggal, langsung ditetapkan sebagai penyebab tidak langsung tragedi ini di mata masyarakat Wonosari. Dalam waktu singkat, jenazah Sumiatun dibawa pulang. Rumah duka dipenuhi pelayat, tetapi di tengah air mata, tercium aroma politik yang kental. Kartono bertindak sebagai keluarga, mengatur pemakaman, menyumbang uang berlimpah,
dan menenangkan Ibu Sumiatun dengan kata-kata manis. Dengan kemurahan hati dan kekuatan ini, ia tidak hanya menutupi jejaknya, tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai pelindung moral desa, serta orang yang paling dirugikan oleh tragedi ini, calon suami yang kehilangan tunangannya. Pada saat Sumiatun dimakamkan sore itu, kembang desa Wonosari dimakamkan bersama dengan kebenaran tentang malam terakhirnya. Dan di kota, Rahmat masih bekerja keras, tidak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya, dan yang lebih buruk, ia kini telah dicap sebagai buronan tak terlihat di mata desa. Kematian kembang desa Wonosari adalah peristiwa besar. Karena status Kartono sebagai lurah, berita itu tidak bisa ditutup-tutupi hanya sebagai insiden lokal. 2 hari setelah pemakaman, tim polisi dari kota kabupaten tiba. Mereka adalah orang luar, tidak terpengaruh oleh kekuasaan Kartono di Wonosari, dan datang dengan pendekatan yang dingin, profesional, dan skeptis terhadap cerita, kecelakaan, atau bunuh diri yang sudah beredar luas. Petugas utama, seorang komandan bernama Hadi, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam dan lelah, segera menuju tempat kejadian perkara di tepi sungai Cisadane. Mereka mengamati area itu, mencatat letak tubuh, posisi batu karang, dan jarak bungkusan pakaian. Kartono mengenakan pakaian serba hitam dan wajah yang dipoles duka, dengan sigap menawarkan diri menjadi pemandu. Di mata Komandan Hadi, Kartono adalah sumber informasi utama, tetapi juga saksi yang paling mencurigakan karena kedekatannya dengan korban dan motifnya yang jelas. Saat di lokasi, Kartono memulai operasinya. Ia berbicara dengan suara bergetar, tetapi setiap kata yang ia ucapkan adalah pancingan yang terencana. Kasihan sekali, Komandan. Sumiatun adalah gadis yang baik, tetapi hatinya rapuh, ujar Kartono, menunjuk ke titik di mana tubuh Sumiatun ditemukan. Dia sangat kecewa dengan kekasihnya, Rahmat, anak muda yang kurang ajar, meninggalkan desa dengan hutang dan janji palsu. Komandan Hadi mencatat nama Rahmat, tetapi ia lebih tertarik pada bungkusan pakaian itu. Mengapa bungkusan ini ada di sini? Dan mengapa dia keluar di tengah malam, berpakaian tidur, jika hanya ingin bunuh diri? Jika dia bunuh diri, mengapa tidak ada tempat yang lebih sepi? Itu karena dia ingin melarikan diri, Komandan. Kartono dengan cepat menyela. Dia pasti berencana lari ke kota, mungkin untuk mencari Rahmat, tapi ia kelelahan dan tergelincir di sini. Atau, mungkin, ia bunuh diri di sini karena ini tempat favoritnya bersama Rahmat dulu. Semuanya kembali pada Rahmat. Anak itu adalah sumber kekacauan. Kartono berhasil menanamkan ide bahwa Rahmat adalah kunci dari semuanya. Penyelidikan berlanjut di balai desa. Tim Hadi mengumpulkan keterangan dari Pak Kromo dan Ibu Sumiatun. Pasangan itu, yang masih tenggelam dalam penyesalan, hanya bisa menceritakan tentang perpisahan Sumiatun dengan Rahmat dan desakan mereka untuk menikah dengan Kartono. Mereka membenarkan bahwa Sumiatun sangat tertekan oleh kepergian Rahmat, dan ini secara tidak langsung mendukung narasi putus asa. Informasi ini, yang digabungkan dengan pengaruh Kartono, mulai memutar jarum jam investigasi. Kartono menggunakan jaring kekuasaannya. Laporan medis. Ia memastikan bahwa laporan medis awal dari mantri desa yang dihormati dan berhutang budi padanya hanya mencatat kematian akibat benturan keras di kepala setelah jatuh, tanpa menyinggung tanda-tanda perlawanan atau kekerasan lain. Saksi palsu. Kartono menyuruh beberapa staf percayaannya untuk memberikan kesaksian bahwa mereka melihat Rahmat mengancam akan membawa Sumiatun lari secara paksa, beberapa hari sebelum Rahmat menghilang. Surat di pohon beringin. Kartono, yang mengetahui tentang hubungan rahasia Rahmat dan Sumiatun, diam-diam mencari dan menemukan surat perpisahan pahit yang ditinggalkan Sumiatun di bawah pohon beringin. Ia tidak menyerahkan surat itu kepada polisi. Sebaliknya, ia membakar surat itu karena khawatir isinya akan mengungkap rencana pelarian Sumiatun sendirian yang bisa merusak narasi bunuh diri karena Rahmat. Komandan Hadi, meskipun curiga dengan Kartono yang terlalu membantu, tidak memiliki bukti fisik yang kuat. Ia hanya punya satu petunjuk nyata, Rahmat. Beberapa hari kemudian, Komandan Hadi memanggil Kartono dan memberinya perintah. Tuan Lurah, berdasarkan keterangan saksi dan motif yang jelas, kami menetapkan Rahmat sebagai orang yang sangat dicari. Dia bisa saja kembali, atau dia mungkin ada di balik semua ini.
Kami akan mengirimkan surat pencarian ke kota. Kartono tersenyum di dalam hati. Rencana liciknya berhasil. Ia tidak hanya lolos dari kecurigaan, tetapi ia juga telah berhasil memfitnah saingannya, memastikan bahwa jika Rahmat kembali, ia akan segera ditangkap. Di tengah semua ini, tidak ada satupun orang yang menanyakan tentang kota perhiasan Kartono yang dikembalikan Sumiatun. Bukti bahwa Sumiatun menolak Kartono dan berniat lari sudah hilang, terkubur bersama kebenaran di bawah bayangan kekuasaan Lurah Wonosari. Pencarian besar-besaran terhadap Rahmat pun dimulai. Bayangan di balik tirai kekuasaan Kartono telah berhasil mengarahkan penyelidikan menjauh dari dirinya, menunjuk pada pria yang sedang berusaha keras di kota demi cinta yang kini telah sirna. Rahmat, yang tidak bersalah, kini adalah buronan di tanah kelahirannya sendiri. Setelah berminggu-minggu merantau di kota besar, Rahmat kembali ke Wonosari. Ia tidak kembali dengan kekayaan besar, tetapi dengan cukup uang hasil kerja keras yang ia rasa layak untuk menunjukkan keseriusannya di hadapan Pak Kromo. Di dalam sakunya, ia membawa beberapa lembar uang kertas yang kusut dan, yang paling penting, di hatinya ia membawa keyakinan penuh bahwa Sumiatun akan bahagia melihatnya kembali. Rahmat tiba menjelang maghrib. Ia berjalan kaki dari jalan utama, melewati sawah-sawah yang kini terlihat lebih suram. Seolah-olah warna hijau subuh telah memudar menjadi abu-abu. Begitu ia melangkah masuk ke desa, ia merasakan keanehan yang menusuk. Wonosari, yang biasanya ramai dengan tawa anak-anak dan obrolan ibu-ibu, terasa sepi, diselimuti keheningan yang tebal dan mencekam. Ia memutuskan untuk langsung menuju rumah Sumiatun. Namun, saat melewati balai desa, ia melihat poster pencarian besar tertempel di dinding kayu. Di bawah lambang kepolisian, terpampang fotonya, foto yang ia ambil saat mengurus KTP beberapa tahun lalu, dengan tulisan tebal, DPO, Daftar Pencarian Orang, tersangka utama. Dunia Rahmat runtuh. Ia membaca tulisan di bawah fotonya, yang menuduhnya sebagai penyebab tidak langsung kematian Sumiatun, melarikan diri karena utang, dan dicurigai terlibat dalam insiden tragis di Sungai Cisadane. Rahmat lari, bukan karena bersalah, melainkan karena syok dan ketakutan. Ia menuju rumah orang tuanya, dan di sana, ibunya menyambutnya dengan air mata dan pelukan ketakutan. Dari ibu dan bapaknya, Rahmat mengetahui kebenaran yang kejam. Sumiatun telah meninggal. Jatuh di sungai. Semua orang di desa percaya bahwa dia mati karena patah hati atau putus asa setelah ditinggalkan oleh Rahmat. Rahmat tidak bisa menerima itu. Sumiatunnya adalah gadis yang kuat, penuh semangat. Bunuh diri karena patah hati? Tidak mungkin. Kecelakaan di sungai? Mungkin. Tapi ia tahu Sumiatun tidak akan pernah pergi sendirian ke sungai pada malam hari untuk melarikan diri dengan pakaian seadanya. Mereka mencari saya. Bu, Tuan Lurah, dia bilang saya buronan. Dia membalikkan semua cerita. Rahmat berbisik, bersembunyi di gudang belakang rumah, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. SSTT, nak, tenang, kau harus pergi. Lurah itu punya mata di mana-mana, kata ibunya, ketakutan. Namun, Rahmat menolak pergi. Ia harus membersihkan namanya dan, yang lebih penting, ia harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada Sumiatun. Ia menghabiskan 3 hari bersembunyi, hanya keluar saat malam tiba, mengumpulkan potongan-potongan cerita dari beberapa tetangga yang bersimpati. Semua cerita bermuara pada Kartono. Dia yang paling lantang menyalahkan Rahmat, dia yang mengatur pemakaman, dan dia yang terlalu bersemangat dalam membantu Komandan Hadi. Di sisi lain, Komandan Hadi yang masih berada di Wonosari mulai merasakan adanya kejanggalan. Meskipun ia telah mengeluarkan perintah pencarian Rahmat, intuisi profesionalnya terusik oleh kejanggalan pada kesaksian Tuan Kartono. Mengapa seorang gadis yang berniat kawin lari, seperti yang dituduhkan, justru meninggal di tempat terpencil, bukan di jalan menuju terminal, gumam Hadi pada dirinya sendiri, sambil meneliti ulang foto lokasi kejadian. Kejanggalan itu semakin jelas ketika Pak Kromo, sang ayah yang kini dilanda penyesalan tak bertepi, datang menemui Komandan Hadi secara diam-diam. Pak Kromo, yang jiwanya terkoyak oleh rasa bersalah karena telah menjual putrinya, kini berani menyuarakan keraguannya. Komandan, saya sudah berdosa. Saya memaksa Sumiatun menikahi Lurah Kartono, kata Pak Kromo, air mata mengalir membasahi pipinya yang keriput.
Tapi Sumiatun dia tidak pernah mau. Malam itu, sebelum dia hilang, dia tidak terlihat seperti orang yang putus asa karena Rahmat. Dia terlihat berani. Dia bilang akan lari, bukan bunuh diri. Pak Kromo kemudian mengungkapkan sesuatu yang luput dari perhatian semua orang. Perhiasan. Tuan Lurah memberikan kalung emas tebal pada Sumiatun. Putri saya sangat menolaknya. Malam ia menghilang. Kalung itu sudah tidak ada di rumah. Jika dia ingin bunuh diri karena patah hati, mengapa dia mengambil kalung mahal itu dari kamar dan menyembunyikannya? Informasi ini yang menguatkan dugaan Komandan Hadi bahwa ada konfrontasi sebelum kematian langsung menjadi titik balik. Sumiatun telah mengembalikan hadiah-hadiah itu, dan itu berarti dia menemui Kartono untuk menolak, bukan untuk lari atau putus asa. Komandan Hadi kini memiliki kecurigaan yang kuat. Kartono berbohong tentang motif Sumiatun, dan jika dia berbohong tentang motif, dia mungkin berbohong tentang segala hal. Komandan Hadi memutuskan untuk memanggil Tuan Kartono untuk pemeriksaan ulang. Kali ini sebagai saksi kunci yang berpotensi menjadi tersangka, bukan lagi sebagai warga teladan. Sementara itu, Rahmat, yang bersembunyi, mendengar kabar bahwa Komandan Hadi mulai meragukan Kartono. Rahmat tahu, ini adalah kesempatannya yang terakhir. Ia harus keluar dari persembunyian, menghadapi Lurah di depan umum, dan bekerja sama dengan Komandan Hadi sebelum Kartono menyadari bahwa jaring-jaringnya sudah mulai robek. Malam itu, dengan tekad keras batu karang di sungai tempat Sumiatun gugur, Rahmat keluar dari gudang persembunyiannya, siap mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Rahmat bergerak dalam bayangan, seperti hantu dari masa lalu. Tujuan utamanya adalah balai desa, tempat Komandan Hadi mengadakan pemeriksaan dan tempat Tuan Kartono pasti berada. Ia mempertaruhkan segalanya, tahu bahwa setiap langkah bisa menjadi penangkapannya. Di balai desa, suasana tegang menyelimuti ruangan. Komandan Hadi, didampingi 2 petugas, kini menghadapi Tuan Kartono, yang duduk dengan postur angkuh, tetapi dengan keringat dingin di dahinya. Tuan Lurah, kata Komandan Hadi, nadanya tenang namun menusuk. Kami telah mendapat kesaksian baru. Kami tahu bahwa Sumiatun tidak putus asa karena Rahmat. Dia justru sangat menentang pernikahan ini. Bukankah benar dia mengembalikan semua perhiasan dan hadiah-hadiah Anda sebelum dia meninggal? Wajah Kartono memucat. Ia mencoba tersenyum, tetapi hanya menghasilkan seringai kaku. Omong kosong. Siapa yang berani menyebarkan fitnah itu? Pak Kromo? Dia hanya gila karena kehilangan putrinya. Tidak, balas Hadi, menatap lurus ke mata Kartono. Perhiasan itu hilang dari rumahnya. Kami menduga dia membawanya untuk dikembalikan kepada Anda. Dan mengapa Anda begitu cepat menyalahkan Rahmat? Mengapa Anda bahkan tahu detail tentang surat perpisahan Rahmat dan Sumiatun jika Anda tidak pernah mengganggu mereka? Kartono panik, kekuasaannya terasa runtuh. Itu desas-desus. Semua orang tahu. Tepat pada saat itu, pintu balai desa terbuka dengan keras. Semua mata tertuju pada pintu. Berdiri di sana, diterangi cahaya matahari sore, adalah Rahmat. Ia tampak kurus, lelah, dan liar, tetapi matanya memancarkan tekad yang membara. Bukan desas-desus, Tuan Kartono, suara Rahmat lantang dan jelas. Itu karena Anda ada di sana. Anda membunuhnya. Kehadiran Rahmat menciptakan kekacauan total. Petugas polisi refleks bergerak untuk menangkapnya, tetapi Komandan Hadi mengangkat tangan. Ia tahu Rahmat adalah kunci untuk membongkar teka-teki ini. Tangkap Rahmat. Dia buronan. Raung Kartono mencoba memanfaatkan kekacauan itu. Rahmat maju, mengabaikan polisi. Ia menunjuk Kartono. Saya tahu Sumiatun tidak akan pernah mau menikah dengan Anda. Dia lari dari Anda. Dia pasti datang ke sungai untuk mengembalikan barang-barang Anda dan mengatakan tidak. Dan Anda, Tuan Lurah yang serakah, tidak bisa menerima penolakan dari seorang gadis desa. Rahmat berbicara dengan jujur dan emosi yang meyakinkan, berbeda dengan Kartono yang kini gagap. Komandan Hadi melihat kebenaran yang telanjang di mata Rahmat dan kebohongan yang gemetar di mata Kartono. Di bawah tekanan Rahmat dan tatapan tajam Hadi, Kartono akhirnya kehilangan kendali. Amarah, rasa takut, dan arogansi yang selama ini ia tahan meledak. Ya, dia menolakku.
Kembang desa itu berani menolakku di depan umum. Dia bilang akan lari dan membuka kebusukanku. Dia harus mati. Semua yang menolakku akan hancur, teriak Kartono. Suaranya pecah, mengungkapkan kebenaran secara spontan. Petugas segera menahan Kartono. Rahmat berdiri tegak, air matanya menetes bukan karena rasa takut, tetapi karena keadilan untuk Sumiatun. Resolusi dan epilog. Berita penangkapan Kartono menyebar lebih cepat daripada berita kematian Sumiatun. Wonosari, yang sebelumnya diselimuti kepasrahan, kini dilanda gelombang penyesalan kolektif. Mereka menyadari bagaimana mereka telah ditipu oleh kekuasaan dan kekayaan, dan bagaimana mereka telah menzalimi Rahmat, si pemuda jujur. Penyelidikan mendalam membuktikan pengakuan Kartono. Ada tanda-tanda perjuangan kecil pada tubuh Sumiatun yang luput dari perhatian mantri desa. Kartono dijatuhi hukuman berat, dan kekuasaannya di Wonosari berakhir dengan kehinaan. Nama Rahmat dibersihkan. Ia menjadi pahlawan yang tidak sengaja mengungkap kejahatan terbesar di desa itu. Namun, Rahmat tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasakan kehilangan yang mendalam. Pak Kromo dan Ibu Sumiatun datang menemui Rahmat, berlutut, memohon ampunan. Maafkan kami, Nak. Kami telah menjual putri kami, dan kami juga mengkhianatimu. Isak Pak Kromo. Rahmat memaafkan mereka. Ia mengerti, mereka hanya korban dari tipu muslihat kekuasaan. Rahmat memutuskan untuk tinggal di Wonosari. Ia menggunakan sedikit tabungannya dan modal yang ia dapatkan dari ganti rugi Kartono, yang dirampas oleh negara, untuk memulai hidup baru. Ia tetap menjadi seorang buruh tani, tetapi kini ia bekerja dengan martabat dan kehormatan. Kematian Sumiatun tidak sia-sia. Kembang desa itu, yang gugur karena menolak dibeli oleh kekuasaan, menjadi simbol bagi Wonosari. Ia mengajarkan desa itu untuk menghargai kejujuran dan keberanian, bukan kekayaan yang didapatkan dengan cara curang. Setiap malam purnama, Rahmat pergi ke tepi sungai Cisadane. Ia tidak lagi melihat tempat itu sebagai tempat tragedi, tetapi sebagai tempat di mana Sumiatun, dalam keberanian terakhirnya, memilih cinta sejati daripada kemewahan. Di sana, di bawah cahaya bulan yang dingin namun jujur, Rahmat mendoakan Sumiatun. Wonosari kembali damai, tetapi kedamaian itu kini didasarkan pada kebenaran yang pahit, sebuah warisan dari kembang desa yang gugur terlalu dini.